Di desa, ayah Kao, Kitty, datang menemui Guru Bud karena khawatir akan kondisi Kao karena dia membaca artikel mengenai Kao yang jatuh di atas panggung. Dia merasa sangat khawatir sekali dan ingin menemui Kao. Guru Bud menyuruh Kitty tidak perlu khawatir, karena tertulis di sana bahwa Kao telah diobati oleh dokter. Caipat langsung memarahi Kao yang telah sengaja melukai dirinya sendiri, sehingga dia harus ke sini untuk menjahit ulang luka Kao. Mengetahui hal itu, Kao merasa sangat bersalah dan meminta maaf. Marati menggunakan telepon rumah sakit Unruk menghubungi Nenek Ait. Dia mengadukan mengenai Kao yang berpura-pura menjadi pasien dan bertindak seperti sakit untuk menggoda Caipat. Dan mengetahui itu, Nenek Ait mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu. Dan dia meminta agar Marati menunggunya. Setelah Caipat menyuruh si perawat keluar, karena dia bisa mengurus ini sendirian, dia menyuruh Kao untuk menceritakan kepadanya, apa masalah Kao. Tapi Kao tetap tidak ingin bercerita dan Caipat pun tidak memaksa. Di rumah, General sangat marah sekali saat mendengar bahwa Kao terluka lagi dan dengan takut-takut, Ingon menjelaskan bahwa Kao terluka di tempat yang sama. General marah dan bertanya siapa perawat itu, dan Ingon meminta General Pinit untuk tenang. Karena jika orang mendengar bahwa General Pinit menghukum seorang perawat demi miskontes kecantikan Thailand, maka itu akan tidak baik. Jam 1 Marati yang telah selesai bertugas, dia mengenakan pakaian cantik menemui Caipat yang baru saja selesai melakukan operasi serta dia mengajak Caipat untuk makan siang bersama. Caipat tidak dapat menolak karena Nenek Ait datang dan mengajaknya. Di kantin Nenek memberikan amplop pink kepada mereka berdua dan menyuruhnya pergi nonton besok. Marante sangat senang melihatnya. Malam hari, Caipat memainkan piano dengan penuh emosi, dan di sana juga matanya terbuka karena Cai Yai menjelaskan maksud Kao tidak ingin bercerita karena takut akan mata-mata General Pinit. Keesokan paginya, mendengar teriakan keras Kao yang terus mengeluh kesakitan, para perawat langsung bergosip. Mereka mengatakan bahwa Kao tetap ingin berada di rumah sakit ini adalah karena Kao menyukai Caipat. Rampa membantu Marati untuk berdandan secantik mungkin. Kemudian setelah selesai Rampa terus memuji Marati, dan Marati merasa sangat senang sekali. Lalu Marati menunjukkan anting yang dia kenakan. Anting itu dia pinjam dari Katesara. Aku sakit hidup miskin begini. Aku tidak bisa mendapatkan segala yang kuinginkan, gerutu Marati. Tenang, kamu akan kaya, setelah kamu menikahi Pi Caipat, balas Prampa. Caipat datang untuk menjemput Marate. Setelah sampai di bioskop, reporter melihat kedatangan Caipat serta Marate. Mereka langsung mendekat dan melakukan wawancara. Sang wartawan menanyai kapan mereka akan menikah dan dengan serempak Caipat berkata belum serta Marante segera. Dan Caipat juga berkata seolah-olah Titka berniat menikah dengan Marante dan hal ini membuatnya malu dan berniat akan memiliki Caipat. Kao berencana untuk melarikan diri melalui jendela. Tapi ketika dia mengingat tentang uang hadiah juaranya, maka dia pun tidak jadi. Tepat di saat itu Krit datang. Kao hendak berlari tetapi Krit berhasil menangkanya. Kao menggigit bahu Krit dapat memukul kepala Krit dengan termos sehingga dia dapat melarikan diri. Di bioskop, dengan perlahan Caipat melepaskan tangan Marati yang memeluk lengannya. Lalu dia berencana untuk keluar dari ruang bioskop dengan berpura-pura ke toilet. Kao yang berhasil melarikan diri. Sialnya, dia malah bertemu dengan General Pinit, Ingon, dan yang lainnya. Kao sama sekali tidak bisa mengelak lagi, dan dia menjadi panik harus melakukan apa. Dengan sengaja Kao langsung berteriak kesakitan sambil memegang perutnya dan General Pinit pun menjadi cemas. General Pinit yang percaya kepada akting Kao memanggil perawat dan menyuruh mereka untuk merawat Kao. Yot Sawin dan Piampon datang dan meminta agar General Pinit serta semuanya keluar dari ruangan, tapi General Pinit berteriak bahwa dia tidak mau keluar. Dan dia menanyakan di mana Caipat dan menyuruh Caipat datang dalam waktu 1 jam. Tepat saat Caipat menelepon ke rumah sakit, Yot Sawin menjelaskan semuanya. Caipat tiba di rumah sakit dan menyuruh semua orang agar keluar agar dia dapat segera memeriksa Kao. Di bioskop, Marati merasa sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Caipat meninggalkannya dan malah menyuruh Sombon untuk mengantarnya pulang. Kembali lagi di rumah sakit, Caipat menanyai alasan Kao mencelakai dirinya sendiri. Tapi Kao tetap tidak ingin bercerita sehingga Caipat beranggapan jika Kao ingin menaikkan tarifnya karena Jenderal Pinit telah membayar rumah sakitnya. Kao hanya menangis mendengarnya hingga sapu tangan Caipat pun tidak ingin diambilnya dan ketika Caipat berkata jika Kao takut menjadi selir dari Jenderal,
Kao menceritakan bahwa awalnya dia mengikuti kontes ini adalah karena dia ingin mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya, tapi tidak disangka, mereka malah mau menjualnya. Lalu sambil melipat tangannya, Kao memohon agar Caipat mau menolongnya. Caipat yang sepertinya menaruh hati pada Kao pun hendak membantunya melarikan diri pada malam hari. Kao pun berjanji dia akan selalu ada untuk Caipat untuk membalas budinya. Di kantor, Caipat membuat alasan bahwa malam ini Kao harus dioperasi. Ingon dan Jenderal Pinit pun tidak dapat berbuat apapun. Kao mengintip melalui jendela, di saat dia melihat Jenderal Pinit serta Ingon dan yang lainnya telah pergi, dia menjadi lega. Malam hari di rumah Ingon, Bai Bua memarahi Ingon saat mengetahui bahwa Kao sakit lagi. Tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata Kitty yang menelepon dan Mali memberitahukan jika Kao ada di rumah sakit. Di rumah Caipi dan Caile menggoda Caipat, mereka mengatakan bahwa Kao pasti berpura-pura sakit untuk biar bisa lebih dekat dengan Caipat dan dengan tegas, Caipat menyuruh mereka berhenti. Caipi dan Caile mengatakan bahwa seharian ini Caipat hanya memikirkan dan menyebutkan tentang Kao saja sedangkan kencannya dengan Marati tidak diceritakan. Dan mendengar itu, Caipat baru teringat bahwa dia belum ada menghubungin Marati untuk meminta maaf tapi dia merasa bahwa dia telah bertanggung jawab. Karena tadi dia ada menyuruh Sombon untuk mengantar Marati pulang. Di desa Kitty menelepon ke rumah sakit dan Kao senang sekali mendengar suara ayahnya, tiba-tiba saja terasa semakin sakit. Dan akhirnya karena tidak tahan lagi Kitty pun pingsan. Mendengar itu dari telepon, Kao merasa sangat khawatir sekali. Dia terus memanggil-manggil ayahnya di telepon, tapi tidak ada jawaban lagi. Caipat menanyakan alasan Kao yang tiba-tiba ingin keluar dari rumah sakit di jam 10 malam ini, tapi Kao tidak mau menceritakannya, karena ini adalah masalah pribadinya, dan dia tidak ingin memberitahu orang luar. Merasa sedih dan kecewa dikatakan sebagai orang luar, Caipat menandatangani surat izin itu. Kao berterima kasih dan pergi. Kao berganti baju dan keluar dari kamarnya dengan hati-hati, lalu saat dia melihat Ingon serta kedua anaknya, serta melihat Bai Bua serta anak buahnya, jadi dia pun bersembunyi. Di tempat pangkalan becak, Kao meminta diantarkan ke stasiun kereta api, tetapi si tukang becak meminta bayaran tinggi. Namun tiba-tiba Kao teringat bahwa saat ini dia tidak ada membawa uang, maka si tukang becak pun tidak mau mengantar Kao walaupun Kao mengaku sebagai Miss Kecantikan Thailand. Tepat di saat itu Caipat datang dan menawarkan untuk mengantar Kao, tapi Kao menolak karena tidak ingin menyebabkan masalah untuk Caipat. Dengan tanpa berkata apa-apa Caipat pun membukakan pintu dan menyuruh Kao masuk ke mobilnya. Di dalam perjalanan Kao dan Caipat berdebat karena Caipat baru sadar jika Kao benar dan tidak berbohong tentang semuanya. Tetapi Kao yang telah sakit hati tidak mau mendengarkan penjelasan Caipat. Sesampainya di rumah sakit Kao langsung mencari di mana ayahnya berada. Dan ketika dia menemukan ayahnya sedang tertidur tidak sadarkan diri, Caipat berkonsultasi dengan dokter yang merawat ayah Kao dan ketika telah mendengar semua penjelasannya, Caipat meminta agar Kitty dipindahkan ke rumah sakit di Bangkok, menggunakan namanya Dr. Putipat Jutadep.